Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kali ini kita akan belajar materi mata pelajaran Al-Quran Hadis MTS kelas 7 yang pada kali ini bertemakan menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Oke, langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang sabar dan syukur? Ada yang tahu? Nah, di sini disajikan ada dua gambar. Yang pertama ada gambar orang sakit, dan yang kedua ada gambar orang sedang memegang piala dan trofi. Kemudian, apa pengertian sabar itu? Nah, mari kita lihat gambar orang sakit. Jadi, ketika kita ditimpa musibah seperti sakit atau yang lain-lain, kita harus sabar. Kemudian gambar yang kedua, yang sedang memegang piala, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, kita harus syukur. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama apa itu sabar dan syukur. Nah, jadi pada pengertian ini, sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sobru, yang berarti menahan diri dari keluh kesah. Kemudian sabar menurut istilah adalah tahan dalam menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati dan tabah. Jadi ketika kita diberi ujian, ketika kita diberi cobaan, ketika kita diberi musibah, kita tidak lekas marah, kita tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Kita harus tabah menerima semua yang sudah ditakdirkan kepada kita. Itu pengertian sabar. Lanjut, pengertian dari syukur. Nah, pengertian dari syukur yaitu syukur berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar syakara, yang artinya berterima kasih. Bentuk dari masdar dari kalimat ini adalah syukron, yang artinya rasa berterima kasih. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya syukur itu rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diberikan kenikmatan, ketika kita diberi kebahagiaan, ketika kita diberi kesenangan, kita harus berterima kasih, kita harus syukur kepada Allah. Itu pengertian dari syukur. Kemudian sabar sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Nah, sabar dalam ketaatan sendiri yaitu berupaya taat dan patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Jadi ketika kita dalam kesibukan sehari-hari kita harus sabar dalam menghadapi apa saja yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita menjalankan sholat, kita harus sabar dalam menjalankan sholat. Selanjutnya, pembagian sabar yang kedua, yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah itu apa? Mampu menerima apapun musibah yang dihadapi dengan tetap berpikir positif bahwa segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebaikan dari kita. Jadi ketika kita dihadapkan dengan musibah, ketika kita dihadapkan dengan kesusahan, kita harus berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apapun yang sudah ditakdirkan, apapun yang sudah ditetapkan
tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, entah itu musibah, entah itu kesusahan, kita harus berpikir positif bahwasanya segala ketentuan Allah adalah kebaikan bagi diri kita sendiri. Kemudian sabar yang ketiga yaitu sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Nah, ini bagaimana? Jadi sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat sendiri itu kita tetap berupaya istiqomah dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapkan dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang pada zaman sekarang itu sangat marak sekali, kita tetap istiqomah bahwasanya apa yang sudah dilarang oleh Allah itu keburukan bagi kita. Jadi kita harus tetap beristiqomah, kita harus tetap bersabar dalam menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang pada saat ini sangat marak kita temukan. Nah, demikian pembagian sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam menghadapi musibah, dan yang ketiga sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Kemudian pembagian syukur juga dibagi menjadi 3. Yang pertama syukur dengan hati, mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari lain. Jadi ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketika kita mendapatkan kesenangan, kita harus bersyukur dengan hati. Nah, cara kita bersyukur dengan hati itu gimana? Jadi kita anggap semua yang sudah terjadi, kebahagiaan kita, kesenangan kita itu nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur yang kedua yaitu syukur dengan lisan. Nah, bagaimana caranya? Syukur dengan lisan itu dengan mengucapkan alhamdulillah dan memujinya. Ketika kita sudah mendapatkan kesenangan, ketika kita sudah mendapatkan kebahagiaan, yang pertama syukur dengan hati. Kita harus menganggap bahwa apa yang sudah ditakdirkan, kesenangan, kebahagiaan kepada kita itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu syukur dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan kesenangan itu kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi syukur dengan hati, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, dan yang ketiga kita harus bersyukur dengan jasmani. Nah, bersyukur dengan jasmani sendiri itu bagaimana? Syukur dengan jasmani itu dengan tidak mempergunakan setiap anggota badan dalam kemaksiatan, tetapi itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jasmani itu kita mempergunakan anggota tubuh kita, anggota badan kita dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian ada hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan tentang indahnya sabar dan syukur. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabali amril mu'minin inna amrahu kulluhu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin, jika dia mendapatkan kesenangan dia akan bersyukur.
maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, alangkah mengagumkan keadaan yang beriman, karena semua keadaan itu membawa kebaikan. Entah itu mereka yang ditimpa dengan kesusahan, mereka yang mendapatkan kesenangan. Ketika mereka yang mendapatkan kesusahan, dia menganggap itu sebagai kebaikan bagi dirinya. Kemudian dia bersyukur dan bersabar, maka itu semua dianggap kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kesabaran, kesulitan dan kesusahan. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna la faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusron. Artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Bahwasanya yang kita ketahui, di mana ada kemudahan pasti ada kesusahan, di mana ada kesenangan pasti ada kesengsaraan. Nah, begitupun pada hadis tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang mukmin, kepada hambanya yang selalu menyertakan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis MTS kelas 7 tentang menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Semoga pembelajaran pada kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.